Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah, baik IPA maupun IPS, kelas 10. Mari sama-sama kita mulai mempelajari fikih tentang memandikan jenazah. Proses pengurusan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang orang yang sedang sakaratul maut. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasul? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah olehmu orang yang sedang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Fa insyaallah dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya, memandikan jenazah. Semua umat Islam yang meninggal dunia wajib dimandikan sebelum dikafani dan disolatkan. Kecuali orang yang gugur dalam perang melawan orang kafir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعير فوكس فمات فقال اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata, ada seorang yang sedang berihram jatuh dari untanya sehingga patah lehernya. Lalu dia meninggal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dia dengan 2 kain ihram, dan janganlah menutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu bacaan talbiyah. Ya. Hukum memandikan jenazah. Seorang muslim bukan orang kafir. Menurut jumhur ulama, kesepakatan ulama yang banyak adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ya. Apa fardu kifayah? Kewajiban ini dibebankan kepada semua mukallaf di tempat itu. Tetapi apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, gugurlah kewajiban mukallaf lainnya. Di satu kampung ada yang meninggal. Ya, satu orang yang memandikan, yang lainnya sudah gugur. Ya. Itu namanya fardu kifayah.
Selanjutnya syarat jenazah yang dimandikan. Orang yang meninggal dunia dimandikan pertama adalah beragama Islam. Muslim bukan non-muslim. Kalau non-muslim lain lagi. Yang kita pelajari sekarang adalah ya orang Islam. Yang pertama adalah beragama Islam. Non-muslim ya kagak. Ya. Yang kedua, jenazahnya bukan mati syahid. Kalau mati syahid nggak pakai dimandiin, nggak pakai disolatin, langsung dikubur. Ya, jadi jenazah tersebut bukan mati syahid, ya mati biasa. Yang ketiga, badan atau anggota badannya masih ada, walaupun tidak utuh. Ya, kepalanya dengan badannya doangan, kakinya nggak ada. Nah, itu wajib diapain tuh? Wajib dimandikan. Ya. Kepalanya nggak ada, badannya nggak ada, yang ada kakinya. Ya, itu wajib juga dimandikan. Ya. Jadi badan atau anggota badannya masih ada, walaupun tidak utuh. Tidak semuanya itu wajib dimandikan. Selanjutnya syarat orang yang memandikan jenazah. Ini orangnya nih. Yang memandikan jenazah. Ya, pertama orang muslim itu ya udah wajib dah tuh orang muslim. Karena yang meninggal juga orang muslim. Wajib orang muslim berakal. Bukan orang majnun, bukan orang gila. Waras pikirannya, ya berakal. Dan baligh, ya sudah usia baligh, ya antara 17 tahun dan seterusnya. Ya. Setelah itu wajib berniat memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah itu berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga adalah orang yang harus jujur. Syarat orang yang memandikan jenazah itu jujur, nggak pernah ngibul, nggak pernah bohongin orang lain. Jujur, apa adanya. Soleh, apa soleh? Soleh adalah orang yang mempunyai ilmunya, ya. Soleh bukan orang yang pakai peci, pakai kain. Nah, ya itu belum tentu soleh. Ya, pakai peci, pakai kain, tahu-tahu nyolong ayam. Ya, itu bukan soleh. Ini yang dikatakan soleh di sini adalah orang yang mengerti, yang tahu, dan dia mempelajari. Artinya orang yang sudah berilmu, itu artinya soleh. Ya, dan dapat dipercaya. Ya, orangnya jujur, soleh, dan dapat dipercaya. Termasuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jenazah. Oh, kondisi jenazah, ya dibuat ceritaan. Kenapa orangnya itu, gue lagi mandiin, kutunya banyak banget. Itu nggak boleh. Ya, di dadanya ada totol-totolan, banyak banget. Ya, tuh. Kayak macan tutul, jangan. Nggak boleh tuh. Itu orangnya termasuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jenazah. Makanya falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Selanjutnya, orang yang utama yang berhak memandikan jenazah. Jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat, kemudian bapaknya tuh, kakeknya, keluarga terdekat, ya, pamannya, gengnya, mahram dari pihak laki-laki dan boleh juga istrinya. Ya, kalau suaminya yang meninggal, istrinya boleh memandikan. Ya. Yang kedua, jenazah perempuan adalah ibu, nenek, atau keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya.
istrinya meninggal, suaminya boleh memandikan. Ya, itu. Ya, kalau lakinya meninggal, boleh istrinya meninggal, boleh lakinya yang memandikan. Yang ketiga, jika jenazah anak laki-laki, boleh perempuan. Kenapa? Karena dia masih kecil. Boleh. Ya, kalau laki-laki, boleh perempuan yang memandikannya. Kalau anak perempuan, boleh laki-laki yang memandikannya. Kenapa? Karena dia masih kecil. Jika perempuan mati dan semua yang hidup, ya, tuh, laki-laki, nggak ada perempuan, tuh. Siapa itu? Ya, yang memandikan itu harus ditayamumkan. Begitu juga jenazah tersebut, umpamanya jika laki-laki dan tidak ada suaminya, atau sebaliknya jenazah tersebut tidak dimandikan tetapi ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis atau sarung tangan. Ya, tuh. Yang meninggal ya perempuan satu, yang lain laki semua. Ya, tuh. Nah, ini harus ya ditayamumkan. Boleh tuh laki-laki yang tayamumkan. Tayamum ya muka dan tangan, udah cukup. Ya, itu. Dan begitu juga kalau umpamanya yang meninggal laki-laki, yang ada perempuan semua, boleh ya. Itu hanya ditayamumkan saja. Ya. Ya, wanita yang memandikan boleh. Kalau memang nggak ada anak laki-laki lagi itu, ya di satu daerah tuh begitu. Tapi dengan sarung tangan. Ya. Nah, selanjutnya persiapan memandikan jenazah. Siapkan tempat yang layak. Tempatnya yang agak besar. Supaya terjaga dari penglihatan orang yang ya lalu lalang. Ya, merupakan tempat yang memberikan penghormatan kepada jenazah. Ya, jangan di tengah-tengah lapangan. Mandikan jenazah di tengah-tengah lapangan. Lapangan terbuka, orang lihat semuanya, itu jangan. Ya, untuk menghormati kepada jenazah di tempat yang tertutup. Nggak boleh kelihatan. Ya, tuh. Yang boleh memandikan adalah keluarganya. Orang lain nggak usah. Ya. Yang kedua, siapkan peralatan atau perlengkapan. Antara lain tempat atau alas memandikan. Ya, jenazah. Wadah air yang secukupnya, air yang cukup. Sabun atau pembersih, kapur barus, serta air mawar dan daun bidara atau wangi-wangian, ya. Dan tidak wangi-wangian agar apa? Tidak berbau, ya. Wangi-wangian, ya. Daun banyak yang wangi-wangi. Yang ketiga, orang yang berhak memandikan jenazah yaitu mahramnya dari jenazah, seperti orang tua, anaknya, suaminya, istrinya, kerabat dekat atau orang lain yang sejenis. Ya. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan juga perempuan. Yang meninggal laki-laki, yang memandikan juga laki-laki.